Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Gua Hiro adalah gua yang terkenal dalam sejarah Islam. Sebab di dalam gua inilah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Bahkan sebelum menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad menjadikannya sebagai tempat beribadah dan mengasingkan diri dari berbagai kerusakan moral penduduk Mekah. Lantas, apa yang membuat Nabi Muhammad sampai mengasingkan diri di Gua Hiro? Menurut buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad karya Abdurrahman bin Abdul Karim, letak Gua Hiro berada di puncak Jabal Nur di bagian utara kota Mekah, sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Tinggi puncak Jabal Nur sekitar 200 meter. Bentuk gunung ini terlihat berdiri tajam. Jika ingin mendekat ke Gua Hiro diperlukan waktu paling tidak setengah jam. Adapun bentuk Gua Hiro agak memanjang, pintunya sempit, bisa dilalui hanya oleh satu orang. Di dalam gua hanya bisa didiami sekitar 5 orang. Tinggi gua hanya sebatas orang berdiri. Alasan Nabi Muhammad sempat bersembunyi di Gua Hiro dikisahkan dalam buku 20 kisah teladan perjalanan hidup Nabi Muhammad karya tim Gemma Insani. Suatu ketika di kota Mekah, Nabi Muhammad mulai mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam melalui dakwah. Namun yang didapatkan oleh Nabi hanya makian dan cercaan. Siksaan tak hentinya menimpa mereka yang beriman kepada Allah. Nabi dan pengikutnya semakin menderita hidup di Mekah. Akhirnya Nabi mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi ditemani oleh Abu Bakar, sahabat yang setia saat memulai perjalanan. Mereka bersembunyi di Gua Hiro untuk menghindari kejaran kaum Quraisy yang berniat membunuh mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berada di Gua Hiro, seekor merpati dan laba-laba berusaha melindungi Nabi dengan membohongi kaum kafir Quraisy yang berniat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hanya memerlukan waktu 8 hari untuk pergi ke Mekah dan Madinah dengan mengendarai unta. Sedangkan waktu tempuh dari Mekah ke Madinah rata-rata sampai 11 hari. Padahal Nabi dan rombongannya hanya berjalan pada malam hari, karena siang hari mereka bersembunyi untuk menghilangkan jejak. Selama perjalanan, tak henti-hentinya Nabi Muhammad berdoa agar Allah melindungi beliau dan rombongannya. Berkat pertolongan dari Allah, Nabi Muhammad dan rombongannya hampir sampai di kota Madinah. Dari kejauhan tampak pohon-pohon kurma yang menjulang tinggi. Mereka semua kembali mengucap syukur kepada Allah karena telah selamat dari kejaran musuh. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surah At-Taubat ayat 40, yang artinya, jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedangkan dia salah satu dari 2 orang. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, memperkuat dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. Dan dia menjadi seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Merujuk kembali buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW. Dari dalam Gua Hiro terlihat pemandangan berupa pegunungan dan kota Mekah. Di antara keistimewaan Gua Hiro adalah pemandangan atas berupa langit yang demikian luas dan pemandangan bawah berupa Ka'bah. Namun demikian, perlu upaya cukup besar untuk sampai ke Gua Hiro. Di dalam Gua Hiro, aktivitas Nabi Muhammad tak lain adalah duduk sambil mengamati, merenungi dan bertanya, siapakah yang menciptakan langit, bintang dan seluruh makhluk ini? Itulah ibadah yang dilakukan beliau sejak usia 30-40 tahun. Seolah-olah itu merupakan persiapan bagi beliau untuk menjadi nabi. Di tempat inilah Gua Hiro, beliau menerima ayat pertama Al-Quran dan tempat malaikat Jibril menyampaikan bahwa beliau harus mengumumkan pada dunia bahwa hanya ada satu Tuhan dan beliau harus menyebarkan pesan ini. Ibnu Ishaq menyatakan dari Wahab bin Kaisan bahwa Ubaid berkata, pada bulan itu, bulan Ramadan, Rasulullah menetap di Gua Hiro. Beliau memberi makan kepada orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Hingga pada bulan di mana Allah berkehendak memuliakan beliau dengan mengutus sebagai nabi pada bulan Ramadan. Pada bulan tersebut, beliau pergi ke Gua Hiro seperti biasanya dengan diikuti keluarganya. Pada suatu malam, Allah memuliakan beliau dengan memberi risalah dan merahmati hamba-hambanya dengan beliau. Sahabat yang beriman, itulah Gua Hiro yang terkenal dalam sejarah Islam, dan di mana di Gua Hiro inilah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sahur merupakan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim sebelum fajar selama bulan Ramadan. Selain menjadi ibadah yang dianjurkan dalam Islam, sahur juga memiliki banyak keutamaan. Dari sisi kesehatan dalam Islam, sahur dianggap sebagai sunnah Rasulullah dan merupakan ibadah yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa sahur mengandung berkah dan Allah serta malaikatnya mendoakan orang yang makan sahur dengan baik. Selain itu, makan sahur juga dapat membantu meningkatkan ketakwaan seseorang dan mendatangkan pahala. Dari sisi kesehatan, sahur dapat membantu mencegah dehidrasi, menjaga kadar gula darah, meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan jantung, dan menjaga berat badan. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi pada saat sahur, dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, menurunkan risiko penyakit jantung, dan mengurangi keinginan untuk makan berlebihan saat berbuka. Oleh karena itu, sahur adalah sebuah praktek yang penting dan harus dilakukan dengan baik. Lantas apa saja keutamaan sahur dari segi agama dan kesehatan? Keutamaan sahur dari sisi agama dan dalilnya. Sahur adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim sebelum fajar selama bulan Ramadan. Keutamaan sahur dalam Islam sangatlah besar, baik dari sisi agama maupun kesehatan. Berikut ini adalah beberapa keutamaan sahur dari sisi agama beserta dalilnya. 1. Menjadi sunnah Rasulullah SAW. Sahur adalah sunnah Rasulullah. Beliau bersabda, "Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Sahur adalah ibadah yang dianjurkan. Makan sahur merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Sahur itu adalah berkah yang tidak boleh ditinggalkan, maka makanlah walaupun hanya sebutir kurma atau minum segelas air." Hadis riwayat Ahmad. 3. Menjaga kesehatan. Makan sahur dapat membantu menjaga kesehatan dan mengurangi rasa lapar selama berpuasa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang makan sahur dengan baik." Hadis riwayat Tirmizi. 4. Meningkatkan ketakwaan. Makan sahur dapat meningkatkan ketakwaan seseorang karena dapat membantu memperkuat fisik dan mental dalam menjalankan ibadah puasa. Rasulullah bersabda, "Makan sahurlah, karena di dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dapat mendatangkan pahala. Makan sahur dapat mendatangkan pahala karena merupakan amalan baik yang dikerjakan oleh seorang muslim. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berbuka puasa dengan satu kurma yang segar, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang bersedekah dan satu makanan." Dari beberapa dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sahur sangatlah penting bagi umat muslim yang sedang berpuasa. Selain sebagai sunnah Rasul, sahur juga membawa banyak manfaat bagi kesehatan dan ibadah puasa yang dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya umat muslim tidak mengabaikan keutamaan sahur dan berusaha untuk melakukan sahur dengan baik. Keutamaan sahur dari sisi kesehatan. Sahur memiliki banyak keutamaan dari sisi kesehatan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Beberapa keutamaan tersebut adalah: 1. Mencegah dehidrasi. Makan sahur dapat membantu mencegah dehidrasi selama berpuasa, karena orang yang melakukan sahur akan mengkonsumsi cairan dan makanan yang dapat membantu menghidrasi tubuh. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. 2. Menjaga kadar gula darah. Makan sahur juga dapat membantu menjaga kadar gula darah dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti, gandum, dan sayuran, dapat membantu menghindari penurunan kadar gula darah yang terlalu drastis selama berpuasa.
3. Meningkatkan kualitas tidur. Makan sahur juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur selama bulan puasa. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan protein, dapat membantu mengatur kadar hormon serotonin dalam otak yang dapat membantu mengindukasi tidur yang lebih nyenyak. 4. Menjaga kesehatan jantung. Makan sahur dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. 5. Menjaga berat badan. Makan sahur juga dapat membantu menjaga berat badan selama bulan puasa. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi pada saat sahur, dapat membantu menjaga rasa kenyang selama berpuasa, sehingga mengurangi keinginan untuk makan berlebih saat berbuka. Dari beberapa keutamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sahur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan selama bulan puasa. Oleh karena itu, sebaiknya umat muslim tidak melewatkan sahur dan berusaha untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi pada saat sahur. Sahabat yang beriman, itulah keutamaan-keutamaan sahur di sisi agama dan sisi kesehatan menurut Islam. Semoga kita selalu beristiqomah untuk melakukan sahur. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, perbuatan zina adalah salah satu dosa besar selain menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Adapun seorang yang melakukan zina umumnya akan tergiring ke jalan yang sesat. Akan tetapi karena seperti yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun, maka ada beberapa amalan yang bisa dilakukan supaya dosanya diampuni dan mau bertobat kepada Allah atas segala yang sudah diperbuat. Nah, kira-kira seperti apa taubat yang bisa diterima oleh Allah atas dosa berzina? Sebenarnya di dalam ajaran agama pun kita sudah diperintahkan untuk menjauhi perbuatan keji seperti berzina. Jadi perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang sangat terlarang. Bahkan balasan untuk pelaku zina sendiri, selain di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih, di dunia pun mereka akan dicap jelek oleh lingkungan sekitar. Bahkan kehormatan di mata orang lain sudah tidak ada. Begitu juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini apabila kita amati, perilaku zina memang merupakan yang sudah umum dan banyak dilakukan khususnya oleh kaula muda yang buta akan pendidikan agama. Adapun mayoritas dari mereka sudah dipengaruhi oleh budaya luar yang mana cenderung menyesatkan manusia dan tentunya sangat bertentangan dengan budaya timur maupun agama Islam. Yang jadi pertanyaannya, apakah dosa kita bisa diampuni jika kita telah hilaf melakukan zina? Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Allah Maha Pengampun, maka secara otomatis semua orang diberikan kesempatan untuk bertaubat asalkan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya dari lisan saja, melainkan juga dari hati dan perbuatan. Sebenarnya ada 3 syarat utama yang bagi pelaku zina yang harus dipenuhi jika ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 3 syarat penghapus dosa zina itu adalah sebagai berikut. 1. Taubat dari zina. Bagaimana cara bertaubat dari pelaku zina? Caranya yang tentu saja dengan berhenti melakukan zina. Karena taubat adalah sesuatu yang sebenarnya wajib dilakukan oleh umat muslimin, karena bagaimanapun juga manusia itu tempatnya hilang. Apalagi jika kita melakukan perbuatan dosa besar, tentu saja taubat yang dilakukan juga harus sungguh-sungguh. Taubat gerbang perubahan perilaku. Logikanya, orang yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh maka dia akan berhenti untuk melakukan zina dan berupaya untuk memperbanyak amal baik. Dengan demikian, pintu maaf dari Allah akan terbuka lebar untuk seseorang tersebut. 2. Menyesali perbuatan. Setelah bertaubat, pastinya kita harus menyesali atas dosa besar yang sudah kita lakukan. Penyesalan itu harus diwujudkan dan tidak hanya di lisan saja, karena kita juga harus membersihkan hati kita agar tidak terdorong untuk melakukan maksiat lagi. Seseorang yang sudah mempunyai penyesalan sampai ke dalam hati, biasanya dia akan konsisten untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. 3. Tidak melakukan maksiat lagi atau taubatan nasuha.
Mereka yang dari hati bersungguh-sungguh untuk bertaubat, maka dia tidak akan mengulangi dan terperosok ke dalam lubang kemaksiatan yang sama. Jadi seseorang tersebut akan senantiasa menjaga diri dan menahan diri dari tindakan kemaksiatan itu lagi. Adapun dalam Islam sendiri, istilah itu disebut dengan taubatan nasuha. Jadi taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak akan dilakukan lagi. Jadi demikianlah 3 syarat utama dan yang paling penting supaya dosa zina yang telah dilakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, dosa yang sudah dilakukan tersebut tentunya tetap akan mendapatkan balasan di akhirat nanti atau dikenal dengan istilah hukum Uhud. Adapun salah satu contoh perilaku yang erat dengan hukum Uhud itu ya zina itu tadi. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan dosa besar. Lalu bagaimana jika perilaku zina itu dilakukan oleh mereka yang sudah menikah? Apakah sama dengan mereka yang masih belum menikah? Itu adalah pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh semua orang. Jadi jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut adalah dosanya berbeda. Dalam ajaran agama Islam, bagi seseorang yang melakukan zina dan sudah menikah, maka hukuman yang pantas adalah dirajam dengan lempari batu hingga meninggal dunia. Sedangkan untuk pelaku zina yang masih belum menikah, maka hukuman yang tepat adalah memberinya hukuman cambuk sebanyak 100 kali, dan setelah selesai hukuman wajib melakukan taubat nasuha atau taubat dari zina secara sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.